Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Donasi Channel, senang saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Untuk video pembahasan kali ini kita akan coba membahas masalah harga dasar emas. Karena banyak sekali dari sahabat-sahabat semua yang komen tentang harga dasar emas ini. Jadi ada yang beranggapan harga yang saya kasih setiap hari itu adalah harga perhiasan yang ada di toko-toko. Padahal bukan, sahabat. Harga dasar yang saya kasih setiap hari itu adalah harga dasar, belum termasuk dengan ongkos bikin. Nah, kenapa sih saya nggak ngasih harga langsung dari toko? Saya tidak bisa ngasih itu, sahabat. Karena harga emas perhiasan dari toko satu sama toko yang lainnya itu tidak sama. Jadi saya tidak bisa ngasih harga yang ada di toko-toko. Begitu. Makanya saya kasih harga dasarnya itu karena harga dasar itu menyeluruh seluruh Indonesia. Karena patokan dari toko-toko emas adalah dari patokan harga dasar. Tapi sebelum lanjut, buat sahabat yang baru gabung, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya biar sahabat yang mencari informasi masalah emas ini Anda tidak ketinggalan kalau saya memberikan informasi video terbaru. Oke, kita lanjut. Jadi begini sahabat, seberapa penting sih kita itu harus mengecek terlebih dahulu sebelum kita membeli emas perhiasan? Bagi saya sangat penting sekali. Karena begini sahabat, toko itu menjual perhiasan emas itu semaunya toko itu. Jadi emas perhiasan itu tidak ada aturannya. Harga emas ada sekian, harganya sekian. Harga sekian, apa emas kadar sekian, harganya sekian gitu. Itu tidak ada. Jadi yang menentukan harga emas itu adalah toko emas tersebut. Jadi tidak ada peraturannya. Nah, makanya kenapa kita harus tahu betul sebelum kita membeli emas perhiasan, mengecek dulu harga dasarnya. Karena begini, setiap toko, semua toko yang ada di Indonesia ini itu tetap dia berpatok pada harga dasar. Contoh harga 1 gram emas sekian ribu seperti gitu ya. Jadi dia tuh asal menentukan harga emas itu. Nah, sementara untuk emas harga dasar ini itu sama di seluruh Indonesia itu sama. Jadi kenapa sangat penting? Intinya biar kita mengetahui harga selisihnya. Harga selisih dari harga dasar emas tersebut. Gitu. Karena toko emas menjual emas perhiasan itu ditentukan oleh tokonya sendiri. Nggak ada aturan harga perhiasan itu harga per gramnya sekian sekian sekian, itu tidak ada. Itu gimana kebijakan dari pihak tokonya. Makanya sahabat sangat penting sekali sebelum membeli emas perhiasan, sahabat harus mengecek dulu harga dasarnya. Baik, demikian penjelasan harga dasar itu. Nah, dari mana sih harga dasar itu? Saya ambil dari pengalaman saya begini sahabat. Saya sudah bertahun-tahun sudah mencocokkan harga dasar yang saya kasih itu dengan harga-harga emas di lapangan. Saya mengambil dari situs Logam Mulia, dari Buyback. Nah, terus saya cek ke lapangan, ternyata harga tersebut itu mendekati. Memang tidak, sahabat, memang tidak, harga itu tidak toh sekian, tidak. Itu tidak pasti, cuman sangat mendekati sekali. Jadi perbedaannya cuman ribuan lah, nggak sampai puluhan ribu. Makanya saya berpatokan sama harga dasar ini. Nah, keuntungan selanjutnya adalah kenapa Anda harus melihat harga dasar. Karena di pasaran gini sahabat, harga emas 1 gram, contoh harga emas seperti contohnya harga 24 karat ya, contoh aja.
Contoh, dari toko satu sama toko yang lain itu tidak akan sama harganya. Yang saya katakan tadi, toko menentukan harganya itu dari kebijakan tokonya masing-masing. Jadi tidak ada aturan-aturan yang dibuat harga sekian karat, sekian ribu itu tidak ada. Makanya toko yang menentukan harga tersebut. Nah, jadi penting sekali buat sahabat untuk melihat terlebih dahulu harga dasar dari emas ini. Karena tujuannya apa? Biar kita itu tidak terlalu gede gitu loh. Dari harga selisih dari harga dasar itu tidak terlalu gede. Contohnya, harga dasar 700 contoh nih ya. Seperti emas tersebut harga dasarnya 700.000 rupiah. Di toko ngejualnya contohnya 750.000 rupiah. Nah, disinilah kita tahu, oh berarti selisih dari harga dasar tersebut adalah 50.000 rupiah. Karena dari harga dasar tadi adalah 700.000 rupiah. Nah, kita bisa lihat, kita bisa ngecek di toko yang lain. Oke, apakah harga dasar emas tersebut yang harga dasar di toko satu itu harganya 700.000, terus di toko lain itu harga segitu, itu tidak akan sama sahabat. Tidak akan sama, pasti ada perbedaan. Nah, makanya kita harus wajib tahu harga dasar ini biar kita mengetahui selisihnya. Kenapa demikian? Karena waktu kita akan menjual emas kita kembali, toko akan menghitungnya itu dari harga dasar. Contoh tadi, harga dasar emas contohnya tadi 700.000, toko menjualnya 750. Berarti kan selisihnya itu 50.000 dari harga dasar kan. Nah, sewaktu kita menjual emas perhiasan tersebut, pihak toko akan menghitung yang 700 ini, yang 50.000 tuh nggak akan terhitung. Nah, makanya kita membeli emas perhiasan yang harga selisihnya itu jangan terlalu gede kalau memang tujuan kita untuk berinvestasi. Kecuali memang kalau kita membelinya itu hanya untuk berpenampilan aja, untuk mempercantik penampilan gitu maksudnya. Jadi ya itu terserah sahabat gitu. Jadi tidak perlu memperhatikan berapa harga ongkosnya. Dan perlu sahabat ingat, ongkos selisih dari harga dasar ini yang besar itu kebanyakan di emas 18 karat ke bawah. Sementara untuk yang 22, 23, 24 itu rata-rata ongkos bikinnya itu kecil. Kenapa demikian? Karena pihak toko waktu membuat emas perhiasan tersebut itu ada yang mengambil dari pengrajin tradisional, ada yang mengambil dari pabrikan. Itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, jadi kebanyakan emas yang 18 karat ke bawah itu hasil dari pembuatan pabrikan, makanya mahal. Dan rata-rata ongkos bikinnya itu 100.000. Jadi harga dasar 700.000, toko menjual emas perhiasannya itu 800.000. Itu rata-rata kayak gitu. Itu kalau emas dari pabrikan. Nah, buat sahabat yang memang beli emasnya itu hanya untuk berpenampilan, buat mempercantik penampilan, itu mungkin tidak jadi masalah. Cuman buat sahabat yang membeli emas perhiasan tersebut buat tabungan, itu perhatikan selisihnya. Biar waktu kita menjual emas perhiasan kita tidak merugi. Karena apa? Karena toko ketika membeli emas kita itu ada potongannya lagi. Udah ongkos bikinnya enggak terhitung, ditambah lagi ada potongannya. Nah, jadi potongan inilah yang sebetulnya keuntungan dari pihak toko ini. Dan biasanya kalau di toko langganan saya itu dari 3% sampai 10% ya potongannya.
Jadi tapi rata-rata sih 5%, rata-rata 5%. Cuman kalau kita memang udah berlanggan, kita udah langganan sama toko tersebut, itu potongannya tidak akan gede. Itu pengalaman saya kayak gitu. Nah, saya paling gede itu 4% potongannya. Nah, 4% itu dari mana motong? Ya dari harga dasar, bukan dari harga beli ya. Bukan dari harga beli kita, itu dari harga dasar. Nah, untuk penjualan emasnya kan kebanyakan gini, katanya ngelihat dari surat berapa waktu itu kita beli. Sebetulnya nggak begitu. Sebetulnya nggak kayak begitu. Toko akan menghitung emas kita itu tetap dari harga dasar yang berlaku hari itu. Jadi tidak mempedulikan harga yang lama, tidak mempedulikan ongkos bikin gitu. Jadi harga dasar sekarang itu berapa, itulah emas yang akan ya itulah yang akan dihitung oleh toko tersebut. Nah, jadi begitu sahabat. Demikian mudah-mudahan sahabat bisa paham, bisa mengerti dan bisa bermanfaat. Dan setelah ini saya akan membagikan harga dasar emas untuk hari ini. Ingat, harga dasar yang saya kasih ini belum termasuk ongkos bikin. Dan yang kedua, kalau Anda bertujuan membeli emas perhiasan itu untuk investasi, carilah emas yang minimal itu yang 23 karat. Itu minimal. Kalau buat investasi. Karena apa? Emas yang 23, 23, 24, 22 itu ongkos bikinnya rata-rata kecil. Maksimal itu 50.000 itu udah jarang. Udah jarang sekali ongkos bikinnya. Jadi sewaktu kita menjual, kita tidak akan rugi dengan ongkos bikin yang tinggi tersebut. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan inilah harga dasar emas untuk hari ini. Terima kasih yang masih menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.